Pernahkah Anda merasa seperti sebatang lilin yang dipaksa membakar seluruh raga demi menerangi orang lain? Namun saat sumbu Anda hampir habis, mereka justru meludahi Anda karena sinarnya meredup. Itulah hidup Aris. Di kampung, ia dipuja sebagai simbol kesuksesan. Padahal di perantauan, ia rela meminum air keran demi mengirim setiap sen gajinya kepada keluarga yang tak pernah puas. Puncaknya, hanya karena sekali ia berani berkata tidak, kasih sayang orang tuanya seketika menguap, berganti kutukan anak durhaka yang menghancurkan sukmanya. Namun, di saat ia merangkak di ambang maut, sebuah kekuatan kuno datang menawarkan kontrak gaib dan sebuah mustika rahasia yang mengubah kemiskinannya menjadi kemakmuran luar biasa dalam semalam. Tapi ingat, harta ini datang dengan penjaga yang haus akan keadilan. Kini, mereka yang dulu memeras air mata Aris harus berhadapan dengan amukan sang pelindung gaib yang menuntut balas. Benarkah ini keadilan langit? Atau justru awal dari tragedi yang lebih mengerikan bagi mereka yang berhati tamat? Siapkan hati Anda, karena kisah ini akan membongkar rahasia paling kelam di balik topeng kasih sayang keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, selamat datang di ruang sunyi di mana keadilan seringkali tersembunyi di balik kabut penderitaan. Pernahkah Anda membayangkan rasanya menjadi sebatang lilin yang rela membakar seluruh raga demi menerangi orang lain? Namun saat sumbu Anda hampir habis, mereka justru meniup Anda hingga padam dan membuangnya ke tempat sampah? Inilah kisah tentang Aris, seorang pemuda yang jiwanya telah lama menjadi tumbal bagi kerakusan orang-orang yang ia sebut sebagai keluarga. Malam itu, hujan turun dengan begitu ganas, seolah langit sedang ikut menangis meratapi nasib seorang anak manusia yang tengah meringkuk di sudut kamar kos sempitnya yang pengap. Kamar itu hanyalah sebuah kotak beton berukuran 2x3 meter, dengan dinding-dinding yang berjamur dan terkelupas, memancarkan aroma tanah yang lembab dan sisa-sisa kemiskinan yang mencekat leher. Di sana, di atas kasur tipis yang telah kehilangan kenyalannya, Aris berbaring dengan tubuh yang ringkih. Tulang belulang yang menyembul di balik kulit pucatnya seolah ingin melarikan diri dari raga yang tak lagi sanggup menopang beban hidup. Setiap embusan napas Aris terdengar berat dan tersengal. Lambungnya melilit, mengerut bak diremas oleh tangan raksasa yang tak kasat mata. Sejak pagi, tak sebutir nasi pun melewati tenggorokannya yang kering. Di atas meja kayu yang sudah lapuk, hanya ada satu botol air mineral kosong yang ia remas hingga berbunyi krak-krak. Cerminan dari hatinya yang remuk redam. Aris menatap langit-langit kamar yang bocor. Air hujan menetes satu demi. Padahal, di kampung halamannya, Aris dikenal sebagai simbol kesuksesan. Tetangga memujinya sebagai anak emas yang mampu mengubah nasib keluarga. Mereka melihat rumah megah berdinding beton yang baru saja berdiri di desanya. Mereka melihat adik-adik Aris yang bersolek dengan pakaian mahal dan motor keluaran terbaru. Namun mereka tidak pernah tahu bahwa setiap bata dari rumah itu dibangun dari air mata yang Aris tumpahkan dalam kesendirian. Setiap inci kemewahan keluarganya disuapi oleh darah dan keringat Aris yang diperas habis di perantauan. Aris bekerja sebagai buruh pabrik dengan jam kerja yang tak manusiawi. 12 jam sehari ia berdiri di depan mesin panas yang menderu-deru, menghirup asap kimia yang perlahan menggerogoti paru-parunya. Kulit tangannya kasar, pecah-pecah dan menghitam, jejak dari kerja keras yang tak pernah ia nikmati hasilnya. Setiap tanggal 1 tiba, saat upah yang ia nanti-nantikan masuk ke rekening, hatinya tak pernah merasa tenang. Sebab, saat itu jugalah ponselnya akan bergetar tanpa henti. Bukan berisi pesan rindu atau doa kesehatan, melainkan daftar tuntutan yang tak berujung. Sore tadi, Aris baru saja mentransfer seluruh gajinya. Iya, seluruhnya. Ia hanya menyisakan Rp20.000 di saldonya, sebuah angka yang bahkan tak cukup untuk membeli obat mah dan sebungkus nasi padang. Ia rela menahan lapar. Ia rela berjalan kaki berkilo-kilometer demi menghemat ongkos, asalkan orang tuanya di kampung tidak merasa kekurangan. Namun, apakah pengorbanan suci ini dihargai? Tiba-tiba, layar ponsel Aris yang retak menyala di tengah kegelapan kamar. Sebuah pesan masuk dari ibunya. Dengan tangan gemetar karena kedinginan dan lapar, Aris membuka pesan itu. Bukannya pertanyaan, "Nas, apakah kau sudah makan?" yang ia terima, melainkan rentetan kalimat tajam yang bagaikan sembilu menyayat jantung.
Aris, kenapa uang yang kau kirim cuma 5 juta? Ibu sudah janji sama bibimu mau membelikan emas untuk kado pernikahannya. Adikmu juga minta uang saku tambahan karena ponselnya yang lama sudah ketinggalan zaman. Jangan jadi anak pelit, Aris. Ingat, surga ada di bawah telapak kaki ibu. Kalau kau perhitungan pada orang tua, rezekimu akan seret. Aris memejamkan mata erat-erat. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya tumpah, membasahi bantal yang sudah apek. Kata-kata surga di bawah telapak kaki ibu yang seharusnya menjadi penyejuk jiwa, kini terasa seperti belenggu besi yang mencekik lehernya. Ia bukan lagi seorang anak di mata mereka, melainkan mesin pencetak uang. Sebuah aset investasi yang harus terus diperas, tanpa peduli apakah mesin itu hampir hancur atau tidak. Ia teringat betapa ia seringkali harus meminum air keran untuk mengganjal perutnya yang keroncongan saat lembur di pabrik. Ia teringat bagaimana ia harus memakai sepatu yang sudah bolong alasnya, membuat kakinya melepuh setiap kali menginjak aspal panas. Semua itu ia lakukan demi satu tujuan, bakti kepada orang tua. Namun, semakin ia memberi, semakin besar jurang ketamakan yang mereka gali. Kasih sayang itu kini telah berubah menjadi transaksi materi yang dingin dan kejam. Aris mencoba duduk di tepian tempat tidurnya. Kepalanya berdenyut hebat, pandangannya berkunang-kunang. Di dalam kesunyian yang mencekam, hanya suara detak jam dinding tua yang menemaninya. Ia merasa sangat kesepian di tengah hiruk-pikuk dunia. Di perantauan ini, ia tak punya siapa-siapa. Teman-temannya menjauh karena Aris tak pernah punya uang untuk sekedar duduk di kedai kopi. Ia hidup seperti bayangan, ada namun tak dianggap, hadir namun tak dirasakan kehadirannya, kecuali saat dompetnya dibutuhkan. Ya Allah, bisiknya lirih, suaranya parau dan hampir hilang. Apakah hamba berdosa jika hamba merasa lelah? Apakah hamba anak durhaka jika hamba ingin merasakan setitik saja hasil keringat hamba sendiri? Pertanyaan itu menggantung di udara, tak terjawab. Keheningan malam itu terasa begitu berat, seolah-olah seluruh penderitaan dunia sedang bertumpu di pundak ringkihnya. Aris memandang cermin kecil yang buram di dinding. Di sana, ia melihat bayangan seorang pemuda berusia 25 tahun, namun wajahnya tampak 10 tahun lebih tua. Matanya cekung dengan lingkaran hitam yang pekat, pipinya tirus, dan sinar kehidupan di matanya telah lama padam, digantikan oleh keputusasaan yang mendalam. Di titik terendah ini, Aris merasa dunianya sudah runtuh. Ia merasa tidak ada lagi harapan, tidak ada lagi jalan keluar dari labirin eksploitasi yang dibangun oleh keluarganya sendiri. Ia merasa seperti sehelai daun kering yang terombang-ambing di tengah badai, menunggu waktu untuk hancur dan menyatu dengan tanah. Namun di tengah keputusasaan yang absolut itu, sebuah firasat aneh mulai merayap di dadanya. Sebuah getaran misterius yang tidak berasal dari rasa lapar maupun rasa sakit. Ia tidak tahu bahwa di balik awan hitam yang menutupi langit malam itu, roda takdir sedang bersiap untuk berputar dengan cara yang paling tidak terduga. Sebuah kekuatan yang melampaui logika manusia, sebuah entitas yang telah lama mengamati ketulusan sukmanya yang teraniaya, sedang bersiap untuk turun tangan. Malam itu, Aris akhirnya jatuh pingsan karena kelelahan dan kelaparan yang luar biasa. Namun, dalam pingsan di sebuah sudut kota perantauan yang hiruk-pikuk, di mana gedung-gedung pencakar langit seolah mencoba menusuk rembulan. Hiduplah Aris di sebuah kamar kos petak yang lebih mirip dengan liang lahat daripada tempat bernaung. Dindingnya yang lembab ditumbuhi lumut tipis, mengeluarkan aroma apek yang menusuk hidung. Sebuah kontras yang menyakitkan dengan kabar yang beredar di kampung halamannya. Di sana, di desa kelahirannya, Aris dipuja bak pahlawan, dianggap sebagai mesin pendulang emas yang tak akan pernah kering. Namun di sini, di bawah temaram lampu bohlam 5 watt yang berkedip sekarat, Aris hanyalah seonggok ragai yang jiwanya perlahan terkikis habis. Malam itu, hujan turun dengan rintik yang menyayat,
membawa hawa dingin yang menembus hingga ke sumsum tulang. Aris duduk bersila di atas lantai semen yang retak, menatap sebuah mangkuk plastik berisi mie instan polos, tanpa telur, tanpa sayur. Itulah kemewahan terakhir yang ia miliki setelah seluruh sisa gajinya bulan ini dikirimkan ke kampung. Suara perutnya yang keroncongan seolah beradu dengan denting air hujan yang bocor dari atap seng, jatuh tepat ke dalam ember pecah di sudut ruangan. Setiap tetesan air itu terdengar seperti detak jam yang menghitung sisa-sisa kewarasannya. Tiba-tiba, ponsel tua dengan layar retak di sampingnya bergetar hebat. Sebuah notifikasi pesan singkat masuk. Bukan pesan berisi doa atau sekadar tanya kabar. Sudah makankah kau nak? Melainkan rentetan kata yang tajamnya melebihi sembilu. Itu dari ibunya. Aris, adikmu butuh motor baru. Malu dia kalau ke kampus pakai motor lama. Teman-temannya menertawakan. Lagi pula, ibu sudah janji pada tetangga untuk menyumbang di pesta pernikahan anak Pak Kades. Jangan buat malu keluarga. Kirimkan lagi 3 juta besok pagi. Aris memejamkan mata rapat-rapat. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya luruh, jatuh membasahi mie instannya yang mulai dingin. Dadanya sesak, seolah ada tangan tak kasat mata yang meremas jantungnya hingga hancur. Ia teringat bagaimana bulan lalu ia harus merelakan jatah makannya selama 2 minggu demi membelikan ayahnya jam tangan bermerek yang hanya dipakai untuk pamer di warung kopi. Ia adalah simbol kesuksesan bagi mereka, sebuah aset investasi yang harus diperas habis tanpa sisa. Mereka tidak tahu, atau mungkin tidak mau tahu, bahwa di perantauan ini Aris seringkali meminum air keran hanya untuk mengganjal rasa lapar yang melilit. Dengan tangan gemetar, Aris mengetik balasan. Bu, Aris baru saja kirim gaji bulan ini. Simpanan Aris sudah habis. Untuk makan besok saja Aris belum tahu. Belum sempat pesan itu terkirim sepenuhnya. Kata durhaka itu menghantam ulu hati Aris begitu telak. Ia tersedak oleh isaknya sendiri. Kepalanya terasa pening, dunianya berputar. Bagaimana mungkin cinta yang seharusnya menjadi pelindung, kini berubah menjadi belati yang haus darah? Ia merasa seperti lilin yang dipaksa menerangi ruangan mewah di kampungnya, sementara dirinya sendiri meleleh dan habis terbakar dalam kegelapan yang sunyi. Dalam keputusasaan yang mencekik, Aris memutuskan untuk keluar sejenak. Ia butuh udara, meskipun udara kota itu penuh dengan polusi dan debu. Dengan langkah gontai dan tubuh yang kian ringkih, tulang selangkahnya menonjol dengan jelas di balik kaos tipis yang sudah bolong di bagian ketiak. Ia berjalan menyusuri gang sempit di samping kosnya. Langkah Aris terhenti ketika ia mendengar suara rintihan kecil dari balik tumpukan kardus basah. Di sana tergeletak seekor kucing liar yang sangat kurus. Bulunya yang berwarna abu-abu kusam tampak rontok, memperlihatkan kulit yang dipenuhi luka koreng. Kaki belakang kucing itu tampak pincang, mungkin habis dipukul oleh orang yang tak suka kehadirannya. Mata kucing itu sayu, menatap Aris dengan tatapan yang seolah berkata, "Aku juga sedang menunggu ajal dalam kesunyian ini." Hati Aris yang hancur itu tersentuh. Ia melihat dirinya sendiri. Tanpa ragu, Aris mendekat. Dengan lembut, ia menyobek roti itu menjadi potongan-potongan kecil. "Ini, makanlah. Maaf, aku hanya punya ini. Setidaknya, jangan biarkan perutmu kosong saat kau tertidur nanti," bisik Aris dengan suara parau. Kucing itu mendekat dengan ragu, lalu mulai memakan roti kering itu dengan lahap. Aris tersenyum getir sembari mengelus kepala kucing yang kasar dan kotor itu. Di tengah kehancuran hidupnya, di saat keluarganya sendiri memperlakukannya seperti mesin pencetak uang, Aris justru menemukan kehangatan dari makhluk tak berakal yang bahkan tak bisa mengucap terima kasih. "Setidaknya kau jujur," gumam Aris lagi. "Kau lapar, kau makan. Kau tidak menuntutku untuk menjadi sesuatu yang bukan diriku. Kau tidak menyebutku durhaka saat aku hanya punya sedikit untuk dibagikan." Malam semakin larut, dan rintik hujan berubah menjadi badai kecil yang menderu. Langit malam itu seolah ikut menangis meratapi nasib Aris yang begitu tragis. Alam semesta seakan sedang mengumpulkan kesedihan yang tumpah dari hati pemuda itu, menjadikannya sebuah energi hitam yang pekat.
Aris kembali ke kamarnya dengan perasaan hampa. Ia merebahkan tubuhnya di atas kasur lantai yang tipis dan berbau apak. Perutnya masih lapar, hatinya masih perih karena tuduhan ibunya. Namun ada satu hal yang berbeda malam ini. Ada sebuah getaran aneh di udara. Suasana kamarnya yang biasanya sepi, kini terasa berat. Seolah-olah ada mata-mata tak kasat mata yang sedang memperhatikannya dari setiap sudut gelap. Ia menatap langit-langit kamar yang bocor. Di sana, bayangan air yang merembas membentuk pola-pola aneh yang menyerupai wajah-wajah yang menangis. Aris tidak tahu bahwa ketulusannya membagi sisa makanan terakhirnya kepada makhluk yang menderita telah menggetarkan pintu-pintu di alam yang tak terjamah manusia. Ia tidak tahu bahwa di balik penderitaan yang mencapai puncaknya ini, sebuah kontrak takdir sedang dipersiapkan. Tuhan, jika memang aku adalah anak durhaka karena tak mampu lagi memberi, cabutlah nyawaku sekarang. Aku lelah menjadi budak bagi mereka yang kusebut keluarga. Isak Aris sebelum akhirnya ia jatuh pingsan karena kelelahan dan kelaparan yang amat sangat. Di luar, petir menyambar dengan suara yang menggelegar, membelah langit kota yang sombong. Dan tepat di saat itulah, dari arah gang sempit tempat kucing liar itu berada, muncul seberkas cahaya keunguan yang samar, merayap masuk melalui celah pintu kamar Aris, melingkari tubuhnya yang menggigil seperti pelukan dingin dari dasar bumi. Takdir Aris bukan lagi miliknya sendiri. Sesuatu yang kuno, sesuatu yang kuat, telah memilihnya sebagai wadah bagi sebuah keadilan yang akan mengguncang pondasi keserakahan manusia. Malam itu, langit di perantauan seolah ikut memuntahkan kemarahan yang sama dengan apa yang dirasakan Aris. Hujan turun bukan lagi sebagai berkah, melainkan seperti ribuan jarum es yang menghujam kulitnya yang sudah pucat pasi. Aris berlari menembus kegelapan, meninggalkan kontrakan sempitnya yang pengap, melarikan diri dari gema suara ibunya di telepon yang masih terniang-niang bagai kutukan. Menyebutnya anak durhaka, hanya karena ia gagal mengirimkan uang tambahan untuk pesta ulang tahun adiknya yang mewah. Langkah kakinya membawa Aris jauh ke pinggiran kota, ke sebuah area hutan tua yang dikeramatkan warga sekitar, tempat di mana beton-beton gedung tinggi menyerah pada rimbunnya pohon-pohon raksasa yang tampak seperti tangan-tangan hitam yang hendak menggapai langit. Nafas Aris tersengal, dadanya sesak bukan hanya karena lelah, tapi karena rasa perih yang merobek sukmanya. Di bawah guyuran hujan yang semakin menggila, Aris tersungkur. Tangannya mencengkram tanah berlumpur yang dingin. Ia menangis sejadi-jadinya, raungannya tenggelam di balik guruh yang menggelegar dahsyat. Apa salahku ya Tuhan? Mengapa pengabdianku dibalas dengan belati? Teriaknya pilu ke arah langit yang pekat. Tiba-tiba, di tengah hiruk-pikuk badai, sebuah suara aneh menghentikan isak tangisnya. Itu bukan suara petir, bukan pula suara dahan yang patah. Itu adalah suara geraman rendah yang menggetarkan permukaan tanah tempat Aris berpijak. Geraman yang begitu dalam, mengandung penderitaan yang luar biasa. Aris menoleh, matanya mencoba menembus tirai hujan yang lebat. Di balik semak-semak berduri yang rimbun, ia melihat sepasang cahaya redup berwarna emas yang berkilauan di tengah kegelapan. Baunya mulai tercium. Bau anir darah yang sangat menyengat, bercampur dengan aroma tanah basah dan sesuatu yang bersifat mistis. Dengan keberanian yang lahir dari keputusasaan, Aris merangkak mendekat. Jantungnya berdegup kencang, seolah ingin melompat keluar dari rongga dadanya. Saat ia menyibakkan semak-semak itu, nafasnya seketika terhenti. Di hadapannya, tergeletak seekar harimau putih raksasa yang ukurannya tidak masuk akal manusia. Tubuhnya sebesar kerbau dewasa, dengan bulu seputih perak yang kini ternoda oleh darah segar yang terus mengucur deras. Namun, ada yang aneh. Di punggung harimau itu, tertancap sebuah tombak kuno berkarat yang memancarkan aura hitam pekat, sebuah benda yang tampak tidak berasal dari dunia ini. Harimau itu sekarat. Matanya yang keemasan menatap Aris
bukan dengan nafsu membunuh, melainkan dengan tatapan memohon yang sangat manusiawi. Aris tertegun. Ia melihat dirinya sendiri dalam sosok makhluk agung yang sedang sekarat itu. Sama-sama terluka, sama-sama dikhianati oleh nasib, dan sama-sama berada di ambang kematian di bawah langit yang tak peduli. Kau kesakitan juga, bisik Aris lirih. Suaranya bergetar hebat. Tiba-tiba, suasana berubah drastis. Hujan seolah berhenti jatuh ke tanah, tertahan di udara seolah waktu sedang melambat. Aris bisa merasakan hawa dingin yang luar biasa menusuk hingga ke sumsum tulangnya. Harimau itu meronta, mengeluarkan suara erangan yang memekakkan telinga, membuat pepohonan di sekeliling mereka bergetar hebat. Darah yang keluar dari lukanya bukan lagi merah pekat, melainkan mulai berpendar dengan warna hijau emerald. Tanpa pikir panjang, didorong oleh rasa empati yang meluap, Aris mendekati makhluk gaib tersebut. Ia tahu, satu gerakan salah bisa membuat kepala Aris putus dalam sekejap. Namun, Aris sudah tidak takut pada kematian. Baginya, mati di tangan makhluk ini lebih terhormat daripada hidup sebagai mesin uang yang terus dihina. "Tenanglah, aku akan membantumu," bisik Aris sambil menyentuh bulu harimau yang terasa seperti sutra yang sangat halus namun dingin. Tangan Aris memegang gagang tombak berkarat itu. Seketika, kilatan listrik statis menyengat seluruh tubuhnya. Aris berteriak kesakitan, merasa seolah ribuan jarum panas masuk ke dalam pembuluh darahnya. Ia melihat penglihatan sekilas, bayangan para leluhur, peperangan kuno, dan sosok-sosok tamak yang mencoba mencuri kekuatan dari sang penjaga hutan ini. "Lepaskan!" Sebuah suara bergema di dalam kepala Aris, suara yang berat dan berwibawa, namun penuh dengan rasa sakit. Aris mengertakkan giginya hingga berdarah. Ia mengerahkan seluruh sisa tenaganya. "Aku tidak akan membiarkanmu mati sendirian di sini. Kita berdua layak untuk hidup," teriak Aris dengan urat-urat leher yang menegang. Dengan satu tarikan yang menghancurkan otot-otot lengannya, krak, tombak itu tercabut. Sebuah ledakan energi gaib terpental keluar, melempar tubuh Aris hingga menghantam pohon besar di belakangnya. Dunia seketika menjadi putih menyilaukan. Dalam keheningan yang mencekam setelah ledakan itu, Aris terkapar tak berdaya. Pandangannya kabur. Namun, di tengah keremangan ia melihat harimau putih itu perlahan berdiri. Luka di punggungnya menutup secara ajaib, meninggalkan bekas cahaya yang perlahan meredup. Makhluk itu mendekati Aris yang nyaris pingsan. Udara di sekitar mereka mendadak menjadi sangat harum, seperti wangi jutaan bunga yang mekar di tengah malam. Harimau itu menundukkan kepalanya, menyentuhkan hidungnya yang dingin ke dahi Aris. Saat itulah, sebuah sensasi hangat menjalar ke seluruh tubuh Aris, menyembuhkan rasa sakitnya, namun meninggalkan sebuah beban baru yang terasa sangat berat di dalam hatinya. Harimau itu kemudian mengeluarkan suara geraman pelan yang terdengar seperti sebuah janji. Di tempat tombak itu tadinya menancap, sebuah benda jatuh ke tanah dengan denting logam yang halus. Sebuah mustika berbentuk taring yang berkilauan dengan cahaya hijau emerald yang misterius. Aris mencoba meraih mustika itu, namun kesadarannya mulai hilang. Hal terakhir yang ia lihat sebelum semuanya menjadi gelap adalah mata emas sang harimau yang menatapnya dengan penuh arti. Sebuah tatapan yang mengisyaratkan bahwa mulai detik ini, hidup Aris tidak akan pernah sama lagi. Aris tidak lagi hanya seorang buruh perantauan yang malang. Ia baru saja menandatangani kontrak dengan sesuatu yang jauh lebih tua dan lebih kuat daripada uang atau kekuasaan manusia. Badai pun mereda, menyisakan keheningan yang mengerikan di tengah hutan. Aris tergeletak ingsan dengan Matahari merayap turun, meninggalkan semburat jingga yang tampak seperti luka menganga di cakrawala desa. Aris melangkah gontai, kakinya yang hanya beralaskan sandal jepit tipis yang nyaris putus, terasa begitu berat menapak di atas tanah berbatu. Tubuhnya yang kering kerontang, dibalut kaos usang yang warnanya telah memudar dimakan keringat dan debu perantauan, seolah menjadi monumen hidup dari penderitaan yang tak kunjung usai. Di dalam tas kumalnya, terselip sebuah mustika hitam legam yang ia dapatkan dari pertemuan gaib di hutan terlarang tadi malam. Sebuah benda yang terasa dingin sekaligus berdenyut, seolah memiliki detak jantungnya sendiri. Namun hingga detik ini,
Keajaiban yang dijanjikan sang penjaga hutan belum juga menampakkan wujudnya. Aris masihlah Aris yang sama, seorang lelaki malang yang harga dirinya telah lumat diinjak-injak oleh ekspektasi keluarga. Langkah Aris terhenti tepat di depan balai desa yang sedang ramai. Di sana, tampak sebuah mobil mewah berwarna hitam mengkilap terparkir angkuh, sangat kontras dengan rumah-rumah bambu di sekelilingnya. Itu adalah mobil milik Pak Anto, seorang tuan tanah sekaligus rentenir desa yang hatinya konon lebih keras daripada batu kali. Pak Anto duduk di kursi jati berukir, dikelilingi oleh beberapa warga yang menjilatnya demi pinjaman bunga rendah. Ironisnya, di samping Pak Anto, Aris melihat ibunya sendiri, Bu Salama, sedang duduk sambil mengipasi sang tuan tanah dengan wajah penuh harap. Hati Aris mencelos. Rasa perih merambat dari ulu hati hingga ke pangkal tenggorokan. Lihat siapa yang datang. Sang pahlawan devisa, mesin uang kebanggaan keluarga yang sekarang mesinnya macet total. Suara Pak Anto menggelegar, memecah kebisingan sore itu. Tawa mengejek langsung meledak dari bibirnya yang tebal dan beraroma cerutu mahal. Aris hanya tertunduk. Ia mencoba berjalan melewati kerumunan itu tanpa suara. Namun langkahnya dihentikan oleh sepatu kulit mengkilap Pak Anto yang sengaja menghalangi jalan. "Mau kemana kau, Aris? Kenapa wajahmu kusam begitu? Bukankah kau baru pulang dari kota besar? Mana hasil perasaan keringatmu? Jangan-jangan kau hanya menjadi gembel di sana, lalu pulang membawa aib bagi ibumu ini." Pak Anto berdiri, perut buncitnya yang dibalut kemeja sutra terlihat bergoyang saat ia berjalan mendekati Aris. "Saya hanya ingin pulang, Pak Anto," lirih Aris. Suaranya serak, mencerminkan kerontang jiwanya yang sudah lama tak tersentuh kasih sayang. "Pulang?" Dengan tangan hampa. Bu Salamah, ibu kandungnya tiba-tiba berdiri dengan wajah merah padam. Tidak ada pelukan rindu, tidak ada usapan di kepala. Yang ada hanyalah tatapan penuh kekecewaan yang lebih tajam dari sembilau. "Aris, kau dengar apa kata Pak Anto? Ibu sudah malu menanggung hutang untuk membangun rumah ini karena tahu berjanji akan mengirim uang bulan ini. Tapi kau malah diam seperti patung. Mana uangnya? Mana janjimu?" "Ibu, Aris sedang kesulitan. Perusahaan sedang pailit dan Aris butuh waktu. Waktu tidak bisa dimakan, bodoh." Pak Anto memotong dengan kasar. Ia merogoh saku celananya, mengeluarkan selembar uang 100.000 yang masih baru, lalu menjatuhkannya tepat di atas kaki Aris yang kotor berdebu. "Ini, ambil. Anggap saja ini sedekah untuk anak durhaka yang tidak becus menghidupi orang tuanya. Kau tahu, Aris, di mata warga desa ini, kau itu tidak lebih dari sampah yang hanya tahu caranya memberi janji palsu. Lihat pakaianmu, lihat wajahmu yang seperti mayat hidup itu. Kau benar-benar memalukan." Warga di sekitar mulai berbisik-bisik. Tawa kecil yang menyakitkan telinga menyusup ke dalam sanubari Aris. Pak Anto semakin menjadi-jadi. Ia mendekatkan wajahnya ke telinga Aris, membisikkan kata-kata yang mengandung racun. "Ibumu hampir saja menjual tanah di belakang rumahnya padaku, demi menutupi rasa malunya karena punya anak sepertimu. Kalau kau memang punya harga diri, seharusnya kau tidak usah kembali sekalian." Aris merasa dunianya runtuh. Langit seolah runtuh menimpa pundaknya yang ringkih. Di hadapan orang banyak, ia dipermalukan secara sistematis. Ibunya, wanita yang ia perjuangkan dengan tetesan darah dan air mata selama bertahun-tahun di tanah perantauan, hanya diam terpaku, bahkan seolah membenarkan setiap hinaan yang dilontarkan Pak Anto. Tidak ada pembelaan, tidak ada cinta. Yang ada hanyalah tuntutan materi yang tak pernah terpuaskan. Pak Anto kemudian meludahi tanah di dekat sandal Aris. "Pergi sana, bau kemiskinanmu mengganggu selera minum tehku." Aris memejamkan mata rapat-rapat. Di dalam genggamannya yang tersembunyi di dalam saku, mustika hitam itu tiba-tiba terasa memanas.
Denyutannya kini berubah menjadi getaran hebat yang menjalar ke seluruh lengannya. Ada bisikan samar di telinganya, suara parau yang ia kenal dari hutan itu. Sabar, wahai jiwa yang teraniaya. Keadilan tidak tidur. Ia hanya menunggu saat yang tepat untuk menari di atas kesombongan mereka. Aris tidak memungut uang 100.000 itu. Ia berbalik dengan sisa-sisa martabat yang masih ia miliki. Ia berjalan menjauh, meninggalkan gelak tawa Pak Anto dan tatapan sinis ibunya. Di setiap langkahnya, Aris merasakan amarah yang murni, namun dicampur dengan kesedihan yang tak terlukiskan. Ia bertanya-tanya pada langit yang kian menggelap, mengapa ketulusan harus dibalas dengan kehinaan? Mengapa darah daging sendiri tega menjadikan anaknya sebagai aset investasi tanpa nurani? Ia sampai di sebuah gubuk tua di pinggir sawah, tempat ia biasanya menyendiri. Aris terduduk di lantai bambu yang berderit. Ia mengeluarkan mustika hitam itu. Benda itu kini bersinar redup, memancarkan cahaya ungu kehitaman yang misterius. Aris menatap mustika itu dengan air mata yang akhirnya jatuh membasahi pipinya yang cekung. Jika memang ini jalan yang harus kutempuh untuk mendapatkan keadilan, maka aku bersedia. Bisik Aris pada kesunyian malam. Di saat yang sama, di balai desa, Pak Anto masih tertawa congkak, tidak menyadari bahwa awan hitam yang sangat tebal mulai berkumpul tepat di atas rumah mewahnya. Malam itu, jagat raya seolah ikut berduka. Aris tersungkur di bawah naungan pohon beringin tua yang akarnya menjuntai seperti jemari raksasa yang endap merengkuh jiwanya yang hancur. Langit di atas perantauan itu pekat tanpa bintang, sehitam nasib yang kini membelit lehernya. Perutnya tidak lagi sekadar keroncongan, rasa lapar itu telah berubah menjadi lilitan rasa sakit yang tajam, seolah-olah ususnya sedang saling memangsa di dalam sana. Namun pedih di perut tak sebanding dengan sembilu yang menyayat dadanya. Kata-kata ibunya tadi siang, sebuah kutukan yang menyebutnya anak durhaka hanya karena ia tak mampu mengirimkan uang untuk pesta mewah adiknya, terus bergema, merobek-robek harga dirinya hingga tak bersisa. Di tengah rintik hujan yang mulai membasahi bumi, Aris tak lagi memiliki kekuatan untuk bangkit. Kesadarannya mulai mengabur antara terjaga dan mati suri. Di ambang atas keputusasaan itu, sebuah aroma yang asing tiba-tiba menusuk indera penciumannya. Bukan bau tanah basah, melainkan aroma wangi bunga kenanga yang bercampur dengan bau dupa yang sangat kuno. Tiba-tiba, kabut tebal berwarna putih keperakan merayap dari celah-celah akar beringin, menyelimuti tubuh Aris yang menggigil. Dalam pandangannya yang remang, sesosok bayangan muncul. Perlahan namun pasti, bayangan itu memadat menjadi sosok pria tua dengan jubah putih yang menyapu tanah. Wajahnya, Aris mencoba bersuara, namun lidahnya keluh. Ia hanya mampu menatap sosok yang ia yakini sebagai sang penjaga alam, entitas gaib yang sering diceritakan dalam legenda leluhurnya sebagai penguasa keseimbangan bumi. Sosok itu mendekat. Tangannya yang keriput namun tampak sangat kuat terulur. Di telapak tangannya, tidak ada tumpukan uang atau perhiasan berkilau. Hanya ada sebuah benda kecil, sebuah batu hitam legam yang tidak beraturan bentuknya, sekilas nampak seperti kerikil biasa yang tak berharga. Dunia menganggapmu sampah, dan keluargamu menganggapmu mesin yang bisa diperas hingga tetes darah terakhir. Langit tidak buta, Aris. Ucap sosok gaib itu lagi. Ia meletakkan batu hitam itu ke dalam genggaman Aris yang gemetar. Saat kulit Aris bersentuhan dengan batu itu, sebuah sengatan hangat menjalar ke seluruh pembuluh darahnya. Rasa lapar yang tadinya menyiksa, seketika sirna, digantikan oleh energi murni yang seolah-olah mengisi kembali setiap sel di tubuhnya yang hampir mati. Ini bukanlah emas. Ini adalah mustika inti bumi. Ia tidak akan memberimu kekayaan jika kau hanya menyimpannya di dalam peti. Sosok itu memberikan instruksi dengan nada yang sangat serius. Dengarkan baik-baik perintahku. Pulanglah ke tanah kelahiranmu. Cari lahan paling tandus, paling kering, dan paling dihina di desa itu. Lahan yang menurut orang-orang telah mati. Tanamkan mustika ini di tengah-tengah lahan itu tepat saat bulan purnama mencapai puncaknya.
Aris mendengarkan dengan napas tertahan. Sosok gaib itu melanjutkan, "Setelah kau tanam, jangan kau siram dengan air biasa. Siramlah tanah itu dengan keringatmu sendiri selama 7 hari berturut-turut. Jangan biarkan satupun dari mereka yang telah menghinamu menyentuh tanah itu sebelum matahari terbit di hari ke-8. Jika kau melakukan ini dengan ketulusan untuk memperbaiki hidup, bukan untuk membalas dendam dengan kesombongan, maka bumi akan mengeluarkan rahasianya untukmu. Namun ingat, mustika ini terikat pada detak jantungmu. Jika hatimu berubah menjadi hitam seperti mereka yang menyakitimu, maka mustika ini akan berubah menjadi kutukan yang akan menelan segalanya." Tiba-tiba, petir menyambar di langit dengan suara yang menggelegar, merobek kesunyian malam. Cahaya kilat yang menyilaukan membutakan pandangan Aris sejenak. Ketika ia mampu membuka matanya kembali, sosok pria berjubah putih itu telah hilang di telan kabut. Hujan telah berhenti total. Suasana di bawah pohon beringin itu kini sangat tenang. Bahkan suara jangkrik pun tak terdengar. Aris terduduk lemas, menyangka bahwa ia baru saja mengalami halusinasi akibat kelaparan yang ekstrim. Namun, saat ia membuka kepalan tangan kanannya, napasnya tercekat. Di sana, di tengah telapak tangannya yang kotor, tergeletak batu hitam legam itu. Batu itu tidak lagi nampak mati. Di bawah sinar bulan yang mulai menyembul dari balik awan, batu itu memancarkan denyut. Ia berdiri dengan tegak, tak ada lagi gemetar di kakinya. Matanya yang tadinya layu, kini bersinar dengan tekad yang dingin. Ia menatap ke arah jalan setapak yang akan membawanya pulang ke desa, tempat di mana hinaan dan caci maki masih hangat menunggu. Aris tersenyum tipis, sebuah senyuman yang mengandung misteri dan pembalasan yang elegan. Instruksi sang penjaga alam terngiang kembali di kepalanya. Tanam di lahan paling tandus. Aris teringat pada sebidang tanah warisan kakeknya di sudut desa yang kering kerontang, tanah yang selama ini dihina oleh orang tuanya sebagai tanah terkutuk, karena tak ada satupun tanaman yang bisa tumbuh di sana. Mereka bahkan berniat menjualnya dengan harga murah, hanya untuk membiayai gaya hidup mewah adik Aris. "Tunggu aku di sana," bisik Aris pada kegelapan malam. "Aku akan membuktikan bahwa tanah yang kalian injak-injak adalah tempat di mana keajaiban akan membenamkan keserakahan kalian." Aris membungkus batu mustika itu dengan sobekan kain bajunya yang paling bersih, lalu mengikatnya kuat-kuat di pinggangnya. Ia mulai melangkah, meninggalkan bayangan pohon beringin tua itu. Setiap langkahnya kini terasa lebih ringan, namun di saat yang sama, ia merasa alam semesta sedang memperhatikan setiap gerakannya. Langit di ufuk timur mulai menampakkan semburat cahaya fajar yang pucat, menandakan bahwa babak baru dalam hidupnya, babak di mana sang mesin uang akan bertransformasi menjadi penguasa takdirnya sendiri, telah dimulai dengan campur tangan kekuatan yang melampaui logika manusia. Ia tidak lagi merasa takut pada kemiskinan. Ia tidak lagi sakit hati pada tuduhan durhaka. Karena kini, ia memegang kunci dari perbendaharaan bumi yang tidak akan pernah bisa dijangkau oleh tangan-tangan tamak keluarganya. Sebuah kontrak supernatural yang akan memaksa sejarah untuk mencatat bahwa keadilan langit selalu punya cara yang tak terduga untuk meruntuhkan istana yang dibangun dari air mata seorang anak yang tulus. Malam yang sunyi di perantauan itu mendadak bergetar oleh frekuensi yang tak kasat mata. Aris, dengan napas yang masih tersengal dan air mata yang belum sepenuhnya mengering, duduk bersimpu di atas tanah merah yang selama ini ia anggap sebagai saksi bisu penderitaannya.
Di tangannya, mustika rahasia, sebuah titipan dari entitas penjaga yang ia temui di batas antara sadar dan tidak, memancarkan pendar cahaya biru pucat yang semakin lama semakin menyilaukan. Sesuai instruksi gaib yang ia terima, Aris membenamkan mustika itu ke dalam tanah tandus di belakang gubuk reotnya, tepat saat azan subuh mulai lamat-lamat berkumandang dari kejauhan. Apa yang terjadi selanjutnya adalah sebuah simfoni keajaiban yang melampaui segala logika manusia. Begitu mustika itu menyentuh rahim bumi, getaran hebat mengguncang permukaan tanah. Bukan getaran gempa yang menghancurkan, melainkan getaran kehidupan yang meletup-letup. Aris terkesima, tubuhnya yang ringkih terpaku saat melihat retakan-retakan di tanah kering itu tiba-tiba mengeluarkan uap harum semerbak bunga kasturi yang menenangkan jiwa. Hanya dalam hitungan detik, tunas-tunas hijau muncul dari balik debu. Mereka tumbuh dengan kecepatan yang mustahil, meliuk-liuk ke atas seperti tarian naga hijau yang haus akan cahaya matahari. Ladang yang selama ini gersang, tempat di mana rumput liar pun enggan tumbuh, kini berubah menjadi samudra kesuburan yang menghijau pekat. Namun, ini bukan sekedar tanaman biasa. Dari dahan-dahan pohon yang tumbuh instan itu, muncul buah-buah yang berkilauan, bukan sekedar kuning matang, melainkan kuning logam mulia. Buah-buah itu memancarkan cahaya keemasan yang begitu terang hingga menyapu kegelapan fajar, mengubah halaman belakang Aris menjadi istana cahaya yang megah. Padi-padi di petak sawah kecilnya merunduk berat, bukan karena berisi beras, melainkan bulir-bulir yang saat disentuh bergemerincing bak kepingan emas murni. Pohon-pohon tua yang tadinya kering kerontang, kini dipenuhi bunga-bunga kristal yang meneteskan nektar semanis madu surga. Aris jatuh terduduk. Dadanya sesak oleh rasa haru yang tak terbendung. Tuhan, lewat perantara kekuatan supernatural ini, telah membayar lunas setiap tetes keringat dan air mata yang selama ini ia kucurkan untuk keluarga yang justru membuangnya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Bisik Aris di sela isak tangisnya. Ia tidak melihat tumpukan uang kertas yang fana, melainkan sebuah ekosistem kemakmuran yang abadi. Harta itu datang bukan sebagai beban, melainkan sebagai anugerah untuk sukmanya yang hampir mati. Begitu matahari benar-benar naik, kabar tentang keajaiban di ladang Aris menyebar seperti api yang ditiup angin kencang. Para tetangga yang biasanya lewat dengan pandangan meremehkan, kini berbondong-bondong datang dengan mata terbelalak. Mereka menyaksikan pemandangan yang tak masuk akal. Seorang pemuda yang kemarin dihina sebagai sampah perantauan dan anak durhaka, kini berdiri di tengah-tengah kebun yang setiap jengkalnya bernilai miliaran rupiah. Namun, disinilah letak kemuliaan hati sang tokoh utama. Aris tidak menjadi sombong. Ia tidak membangun pagar tinggi atau menyewa pengawal untuk mengusir orang-orang. Sebaliknya, Aris justru membuka gerbang gubuknya lebar-lebar. Wajahnya yang dulu kuyu, kini memancarkan aura ketenangan yang luar biasa. Meski kini ia memiliki kekayaan yang cukup untuk membeli seluruh desa, Aris tetap mengenakan kaos lusuh dan sarung tua yang sama. Baginya, mustika itu bukan sekadar mesin pencetak kekayaan,
melainkan ujian tentang ketulusan hati. "Bapak, Ibu, silakan ambil apa yang kalian butuhkan," ujar Aris dengan suara lembut namun berwibawa. "Tanah ini bukan milik saya. Ini titipan dari sang penjaga untuk kita semua yang pernah merasakan perihnya lapar." Keajaiban itu pun berlanjut. Setiap kali Aris memetik buah emas itu untuk diberikan kepada janda tua atau anak yatim, di dahan yang sama akan langsung tumbuh 2 buah baru yang lebih besar dan lebih berkilau. Kedermawanan Aris memicu reaksi supranatural yang berlipat ganda. Ia mulai membangun lumbung-lumbung pangan di mana setiap orang miskin boleh mengambil makanan tanpa perlu membayar. Ia membangun sumur-sumur yang airnya dipercaya dapat menyembuhkan penyakit bagi mereka yang berhati tulus. Aris berubah menjadi sosok pelindung. Ia tak lagi sekedar mesin uang bagi keluarganya yang tamak, melainkan sumber kehidupan bagi orang-orang yang selama ini terlupakan oleh dunia. Penduduk desa yang dulu mencibirnya, kini bersimpuh haru, mencium tangannya bukan karena ia kaya, tapi karena keluhuran budinya yang tak berubah sedikit pun, meski takdir telah mengangkat derajatnya setinggi langit. Di tengah hiruk-pikuk kemakmuran itu, Aris sering terlihat duduk menyendiri di sudut ladangnya, menatap cakrawala dengan pandangan yang dalam. Ia tahu, kontrak gaib ini memiliki mata. Sang penjaga yang memberinya mustika itu selalu mengawasi dari balik bayang-bayang. Aris mengerti bahwa kekayaan ini adalah madu bagi mereka yang bersyukur, namun akan menjadi racun bagi mereka yang berhati busuk. "Terima kasih sang penjaga," batin Aris sambil mengelus permukaan tanah yang kini terasa hangat dan hidup. "Aku tidak meminta istana. Aku hanya meminta agar tak ada lagi jiwa yang merasa sendirian dan terbuang seperti aku dulu." Ladang emas Aris kini bukan lagi sekedar tempat bercocok tanam. Tempat itu telah menjadi oase suci di tengah dunia yang kering akan empati. Setiap malam, ladang itu berpijar indah, mengirimkan sinyal ke langit bahwa keadilan telah ditegakkan bagi seorang hamba yang teraniaya. Aris telah membuktikan bahwa kemakmuran sejati tidak diukur dari seberapa banyak yang kita timbun, melainkan dari seberapa luas manfaat yang kita tebarkan. Namun, di kejauhan, bayang-bayang keserakahan mulai mengintai. Kabar tentang ladang emas ini akhirnya sampai ke telinga keluarga Aris di kampung halaman. Mereka yang dulu menghujatnya sebagai anak durhaka karena menolak permintaan uang yang tak masuk akal, kini mulai menyusun rencana licik. Mereka tidak tahu bahwa apa yang Aris miliki bukan sekedar harta fisik, melainkan... Malam itu, langit seakan menangis tanpa suara. Rembulan tertutup mendung tebal, menciptakan kegelapan pekat yang seolah hendak menelan desa itu bulat-bulat. Di dalam sebuah gubuk reot yang kini terasa asing bagi mereka, Ibu Salmah dan Sanim, kakak sulung Aris, duduk melingkar dengan napas yang memburu. Di mata mereka, tidak ada lagi kasih sayang. Yang tersisa hanyalah benci yang membara dan dahaga akan harta yang tak bertepi. Kesuksesan Aris yang luar biasa, ladang-ladangnya yang menghijau subur di tengah musim kemarau, dan gudang gabahnya yang selalu meluap, bukannya memicu rasa syukur, malah menyulut api cemburu yang menghanguskan akal sehat mereka. Aris itu anak durhaka, Bu. Dia menyembunyikan sumber kekayaannya dari kita. Lihat rumahnya sekarang, megah bagai istana, sementara kita tetap mendekam di sini. Pasti dia menyimpan mustika itu di dalam peti kayu di kamarnya. Geram Sanim dengan suara parau. Tangannya yang kasar meremas sebilah parang tumpul. Ibu Salma,
Wanita yang seharusnya menjadi peneduh bagi anak-anaknya, kini justru mengangguk dengan sorot mata yang legam, sehitam arang di tungku. Benar Sanim, dia lupa siapa yang melahirkannya. Dia lupa bahwa tubuhnya itu milik ibu. Jika dia tidak mau memberikan hartanya secara sukarela, maka kita akan mengambil paksa jantung dari kekayaannya itu. Malam ini, saat dia terlelap, kita hancurkan pesugihannya, agar dia sadar bahwa tanpa restu kita, dia bukan siapa-siapa. Dengan niat busuk yang sudah mengkristal di dada, keduanya merayap dalam kegelapan menuju kediaman Aris. Angin malam berhembus kencang, membawa aroma tanah basah dan bau anyir yang samar, seolah alam sedang memberikan peringatan keras. Namun, keserakahan telah membutakan mata batin mereka. Mereka sampai di pintu belakang rumah Aris yang megah. Dengan gerakan gemetar namun penuh amarah, Sanim berhasil mencongkel jendela kayu tersebut. Saat mereka melangkah masuk, suasana seketika berubah. Udara di dalam ruangan itu terasa sangat dingin, menusuk hingga ke sumsum tulang, melampaui dinginnya angin malam di luar. Bau wangi bunga melati bercampur dengan aroma dupa yang tajam menusuk hidung. Di tengah ruangan, mereka melihat sebuah peti kayu kecil yang diletakkan di atas meja jati. Peti itu mengeluarkan cahaya keperakan yang redup, seolah berdenyut mengikuti detak jantung kehidupan. "Itu dia, mustika itu ada di sana," bisik Ibu Salma dengan suara gemetar karena kegembiraan yang jahat. Sani melangkah maju, tangannya yang gemetar terjulur hendak meraih peti tersebut. Pikirannya sudah dipenuhi bayangan tumpukan uang emas dan kehormatan yang akan ia curi dari adiknya sendiri. Namun, tepat saat ujung jarinya menyentuh permukaan peti, sebuah suara geraman rendah yang menggetarkan lantai terdengar dari sudut ruangan yang gelap. Suasana mencekam menyelimuti. Dari balik bayangan pilar rumah, muncul sepasang mata merah menyala, sebesar bola kasti yang memancarkan kebencian murni terhadap niat jahat. Sosok itu perlahan mewujud, seekor entitas gaib yang menyerupai macan hitam raksasa dengan bulu yang berkilau bagai obsidian dan kuku-kuku tajam yang mengeluarkan percikan api. Inilah sang penjaga mustika, entitas yang terikat kontrak suci untuk melindungi ketulusan Aris dari tangan-tangan yang kotor. Ibu Salma memekik tertahan. Kakinya lemas seketika hingga ia jatuh terduduk di lantai yang dingin. Sani mencoba mengayunkan parangnya dengan membabi buta. Namun entitas itu hanya mendengus dan sebuah gelombang energi tak terlihat menghantam Sanim hingga ia terpental menabrak dinding kayu dengan suara dentuman yang keras. Siapa yang berani menyentuh milik sang jiwa yang tulus dengan tangan yang penuh noda? Suara itu bukan berasal dari mulut sang macan, melainkan menggema langsung di dalam kepala mereka, berat dan berwibawa bagai guntur di siang bolong. Tiba-tiba, ruangan itu seolah berputar. Dinding-dinding rumah Aris seakan menghilang, dan mereka berdua merasa seperti dilemparkan ke dalam sebuah penglihatan yang mengerikan. Ibu Salma melihat dirinya sendiri berubah menjadi sosok yang sangat kecil, dikelilingi oleh gunungan emas yang kemudian berubah menjadi kalajengking-kalajengking berbisa yang mengerumuni tubuhnya. Sementara Sanim melihat seluruh usaha dagang kecil-kecilannya terbakar habis oleh api hitam yang tidak bisa dipadamkan. Kembali ke realita, sang penjaga mustika mendekat. Napasnya yang terasa seperti uap panas menerpa wajah Sanim yang pucat pasi. "Keserakahanmu adalah hukumanmu. Apa yang kau tanam dengan air mata saudaramu, akan kau tuai dengan kehancuranmu sendiri." Seketika itu juga, sebuah keajaiban yang mengerikan terjadi. Di luar rumah, ladang jagung milik Sanim yang merupakan satu-satunya sisa hartanya, tiba-tiba layu dan mengering dalam hitungan detik, seolah seluruh nutrisinya disedot habis oleh bumi. Gudang kecil tempat ia menyimpan tabungan hasil memeras Aris selama bertahun-tahun, tersambar petir dari langit yang tadi hanya mendung, membakar habis seluruh isinya tanpa sisa sedikit pun. Bahkan di tangan Ibu Salma, perhiasan emas yang pernah diberikan Aris sebagai tanda bakti, yang selama ini ia pamerkan dengan sombong kepada tetangga,
tiba-tiba mencair dan berubah menjadi lumpur hitam yang berbau busuk. Rasa sakit yang luar biasa menjalar di tangan mereka. Bukan luka fisik, melainkan rasa pedih di jiwa yang menyadari bahwa mereka kini benar-benar tidak memiliki apa-apa. "Pergi," raung sang penjaga. "Kembalilah ke lubang kemiskinanmu, tempat di mana hati yang tamak seharusnya berada. Jangan pernah kalian menginjakkan kaki di tanah ini lagi, atau nyawa kalian yang akan menjadi bayarannya." Dengan tenaga yang tersisa, Ibu Salma dan Sani melari tunggang langgang keluar dari rumah Aris. Mereka jatuh bangun di atas tanah becek, meratapi nasib yang berbalik 180 derajat dalam sekejap. Saat mereka sampai di rumah mereka, yang tersisa hanyalah puing-puing hitam yang masih berasap. Harta yang mereka kumpulkan dari keringat Aris telah musnah ditelan keadilan langit. Kini mereka benar-benar menjadi gelandangan di desa mereka sendiri, dipandang hina oleh tetangga yang selama ini mereka rendahkan. Sementara itu, di dalam rumah, Aris terbangun karena suara kegaduhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tutur legenda, lembaran terakhir dari perjalanan panjang Aris kini telah terbuka lebar di hadapan kita semua. Jika kita menilik ke belakang, ke masa-masa paling kelam dalam hidupnya, kita akan melihat seorang pemuda yang tubuhnya kian hari kian ringkih, dengan tulang rusuk yang menonjol di balik baju usangnya yang telah pudar warnanya. Aris, sang pejuang nafkah, pernah merasakan betapa dinginnya aspal jalanan di perantauan dan betapa perihnya lambung yang hanya berisi air kran demi menghemat setiap rupiah untuk dikirimkan ke kampung halaman. Namun, apa yang ia terima sebagai balasan? Bukan untayan doa atau pelukan hangat, melainkan caci maki yang menyayat sembilu. Puncak penderitaan itu terasa seperti petir yang menyambar di siang bolong ketika kata durhaka terlontar dari bibir orang tua yang selama ini ia muliakan. Kalimat itu bukan sekadar suara, melainkan belati tajam yang menusuk tepat ke jantung pertahanan batinnya, merobek sisa-sisa harapan yang ia gantungkan pada kasih sayang keluarga. Di titik nagir itulah, saat air matanya telah kering dan jiwanya seolah telah mati rasa, Aris dipertemukan dengan keajaiban yang melampaui nalar manusia. Kontrak gaib dan mustika rahasia yang ia temukan bukan sekadar benda keramat, melainkan bentuk keadilan langit yang turun untuk menjunjung tinggi derajat hamba yang terzolimi. Kini, lihatlah Aris, sosok yang dulu dihina dan dianggap sebagai mesin uang yang rusak, telah bertransformasi menjadi mercusuar kemakmuran. Berkat mustika rahasia itu, ladang-ladang yang dulu tandus kini menghijau subur. Bisnisnya berkembang bak air bah yang tak terbendung, dan setiap langkah kakinya seolah meninggalkan jejak emas yang berkilauan. Namun, keajaiban paling besar bukan terletak pada tumpukan hartanya, melainkan pada kemurnian hatinya yang tetap teguh. Meskipun kini ia bergelimang kemewahan, Aris tidak menutup mata. Ia membangun panti asuhan yang megah, memberi makan ribuan perut yang kelaparan, dan menjadi pelindung bagi mereka yang juga diperas oleh kejamnya nasib. Namun, hukum alam tidak pernah tidur. Keadilan moral supernatural yang kita nantikan akhirnya menampakkan wujudnya yang paling mengerikan. Keluarga Aris yang tadinya congkak dan haus akan materi, harus menghadapi amukan sang penjaga mustika. Mereka yang mencoba merampas kembali apa yang bukan hak mereka, kini terperosok ke dalam lubang kehancuran yang mereka gali sendiri. Rumah mewah yang mereka bangun dari keringat dan air mata Aris, seketika terasa panas membara layaknya api neraka. Setiap sen yang mereka ambil dengan cara yang zolim berubah menjadi debu yang menyesakkan dada. Penjaga gaib tersebut bukan sekedar menghukum, ia mengembalikan energi gelap keserakahan itu tepat ke wajah pemiliknya. Mereka yang dulu menyebut Aris durhaka, kini justru merangkak di atas tanah, memohon belas kasihan di tengah puing-puing kesombongan mereka yang telah runtuh total. Kisah Aris adalah cermin besar bagi kita semua. Sebuah pengingat yang sangat keras bahwa seorang anak bukanlah aset investasi yang bisa diperas habis-habisan tanpa henti. Anak adalah amanah suci, titipan Tuhan yang memiliki jiwa, perasaan, dan batas kemampuan. Ketika orang tua memandang anak hanya sebagai angka-angka di atas kertas, saat itulah keberkahan dalam keluarga itu perlahan sirna, digantikan oleh kegelapan yang siap menelan kebahagiaan. Kita belajar bahwa kesabaran yang tulus
meski diuji dengan penderitaan yang luar biasa pedih, akan selalu menemukan jalan menuju cahaya. Tuhan tidak akan membiarkan hamba-Nya yang tulus mendekam selamanya dalam kegelapan. Kekuatan supernatural yang membantu Aris adalah manifestasi dari doa-doa yang tersembunyi di balik isak tangisnya di sepertiga malam. Sebaliknya, bagi mereka yang hatinya telah tertutup oleh tabir tamak, kemewahan yang mereka kejar dengan cara menyakiti darah daging sendiri hanyalah fatamorgana yang akan berakhir dengan kehinaan yang memilukan. Perjalanan Aris telah selesai dalam naskah ini, namun pesannya harus tetap hidup dalam benak kita, bahwa kekayaan yang paling sejati bukan terletak pada seberapa banyak emas yang kita miliki, melainkan pada seberapa tenang jiwa kita saat melihat orang lain bahagia karena kebaikan kita. Jangan pernah menjadi parasit bagi jiwa orang lain, terlebih lagi kepada anak sendiri. Sebab, ketika keadilan langit telah bekerja, tak ada satupun benteng kesombongan yang sanggup berduri tegak menahan amukannya. Sekarang, Aris hidup dalam kedamaian di istana yang ia bangun dengan ketulusan, sementara mereka yang dulu menzaliminya harus belajar tentang arti penyesalan dalam kemiskinan yang mencekik. Langit telah memberikan putusannya, yang tulus akan diangkat derajatnya, dan yang tamak akan dihempaskan sekeras-kerasnya ke bumi yang dingin. Selesailah sudah kisah perjalanan emosional Aris, sang simbol kesabaran dan keadilan. Semoga kisah ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua agar selalu menjaga amanah dan menjauhi sifat serakah yang bisa menghancurkan diri sendiri. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah tersebut? Tulis di kolom komentar ya, sahabat tutur legenda.